Selamat hari Minggu, Quasimodo Dignity. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan demikian. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan untuk minggu ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan berarti satu hal yang tidak sengaja tapi memberikan kesan yang luar biasa. Perjumpaan bisa tiba-tiba di tempat yang sangat sederhana atau tempat yang luar biasa, tetapi bukan direncanakan, dan biasanya memberikan satu kenangan yang luar biasa dalam kehidupan orang yang mengalami perjumpaan itu. Paulus merasakan hal sedemikian. Dia adalah orang yang sangat benci dan fanatik terhadap ajaran keyahudian, membuat dia benci kepada orang yang dianggap saat itu mengikuti sekte yang baru, yakni mengikuti Yesus yang disebut dengan orang Kristen. Pada ayat pertama di sana dikatakan sementara itu merujuk kepada pasal 8 ayat 3 yang memperlihatkan Paulus orang fanatik terhadap ajarannya, ajaran Yahudinya. Ajaran kefanatikan ini yang membuat dia mau beringas, menghantam, menghajar, menghempang orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Pengertian jalan Tuhan ketika itu dipahami oleh orang banyak adalah jalan yang searah, di mana jalan itu penuh dengan etika dan aturan, jalan yang dikaitkan kepada ajaran keagamaan. Berarti aturan-aturan atau etika-etika keagamaan yang searah, artinya taat kepada ajaran ketuhanan yang diajarkan dalam keagamaan. Dalam kaitan ini, ketika itu dianggap sekte yang baru, pengikut Yesus adalah yang setia terhadap ajaran etika yang diajarkan oleh Yesus. Orang itu banyak di Damsyik. Banyak orang Yahudi di perkampungan tertentu, tapi Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus mau bergerak ke sana menghajar, menangkap manakala ada laki-laki perempuan yang percaya, mau dibawa ke pengadilan di Yerusalem. Untuk itu dia minta dari Sanhedrin, mewakili Sanhedrin itu adalah imam besar, izin kuasa untuk menangkap dan untuk menghakimi mereka. Terjadilah demikian. Banyak orang yang termasuk dalam rombongan Paulus, banyak pengawal-pengawal yang tergolong imam-imam besar yang bersemangat mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena akan terjadi
penindasan, pembunuhan besar-besaran. Di tengah jalan menuju kota Damsyik, dia jatuh rebah karena ada suara yang kedengaran kepadanya. Suara itu disertai dengan satu sinar yang sangat tajam berkilau mengelilingi dia bersama-sama dengan rombongannya, membuat dia rebah, tidak mampu, tidak tahan untuk menentang sinar itu. Sinar itu memanggil dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku?" "Siapakah itu, Tuhan?" "Aku Yesus yang engkau aniaya." Itu disampaikan oleh suara itu. Konon mereka enggak melihat wajah siapa yang memanggil itu. Tapi yang jelas Saulus yang kemudian Paulus dipanggil namanya, dan ada suara yang jelas didengar oleh semua. Dan ketika itu sinar itu mengelilingi mereka, membuat Rasul Paulus kemudian hari menjadikan itu sebagai pembelanya buat orang yang mencurigai dia sebagai rasul palsu. Dia mengatakan, "Yesus yang langsung memanggil aku," meyakinkan dia belakangan sebagai rasul yang dipilih oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih, berbanding terbalik. Yang tadinya dia bersama rombongannya yang besar, yang kuat, yang diperlengkapi dengan perlengkapan yang luar biasa itu, mau menangkap, menghempang orang-orang percaya. Kini dia menjadi orang yang ditangkap, ditawan oleh Yesus, dan meski digiring dan dibawa ke kota. Dan dikatakan Yesus, "Nanti di kota engkau akan mengerti apa yang kau lakukan." Karena Yesus sudah mempersiapkan Ananias, membekali Paulus di kota Damsyik. Saudaraku yang kekasih, ini momentum, ini start awal, ini kilometer nol buat Paulus untuk kemudian membekali diri, untuk kemudian menjadi berangkat menjadi penginjil utama, penginjil ulung yang terkenal di abadnya hingga pada abad saat ini. Orang banyak mengikuti pola pikir, cara beriman, konsep Rasul Paulus dalam menyampaikan berita sukacita, berita kelepasan yang dari Allah dalam nama Yesus yang memanggil dia, membuat dia bertobat. Yang jelas mau sampaikan adalah perjumpaan Rasul Paulus, perjumpaan kita yang berkesan dengan Roh Kudus Allah melahirkan sesuatu yang baru. Encounter, perjumpaan yang tidak disengaja. Yesus turun langsung mempertemukan dirinya kepada orang-orang banyak, kepada Rasul Paulus, mengubah cara pandang, cara hidup, cara beriman orang-orang menjadi orang-orang yang sangat terkenal, yang sangat baik, yang sangat luar biasa kehidupannya, membawa pengaruh, memproklamirkan berita Injil keselamatan untuk dunia. Kiranya firman Tuhan ini, perjumpaan Paulus ini, pertobatan Paulus ini menjadi bahagian perjumpaan kita dengan Kristus, sekaligus membekali kita menjadi orang yang siap menyampaikan berita sukacita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang memperjumpakan kami dengan sabdamu, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh hal yang luar biasa. Kiranya kami setiap saat memiliki perjumpaan dengan Tuhan, melahirkan karakter Kristus yang telah bangkit itu, modal kami untuk mengukuhkan iman percaya yang dikobarkan oleh Injil keselamatan, berita sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.